buka-bukaan skandal ekspor emas 189 triliun rupiah. Pelaku dipidana dan denda 500 juta rupiah. Ada sesuatu yang salah dalam penegakan hukum terkait dengan masalah itu. Meskipun tadi kita mendengar bahwa dalam konteks penegakan hukum, ya artinya lewat pengadilan, ya antara menang dan kalah akhirnya lewat peninjauan kembali. Kemudian terlapor itu memenangkan, sehingga tidak ada tindak pidana kepabeanan dalam impor emas tersebut. Ya, oleh karena itu muncul lagi masalah ini. Saya pikir ini tantangan ya bagi pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi untuk membantu ya penegakan hukum soal itu. Jadi kalau melihat angkanya tentu ini tidak kecil, dan karena angkanya tidak kecil sehingga juga tidak mungkin melibatkan orang-orang kecil dalam proses ini. Nah, karena itu butuh campur tangan Presiden dalam pandangan saya pribadi, agar kemudian dorongannya akan bisa lebih kuat begitu. Dan ini bukan berarti kemudian Presiden mengintervensi proses hukum ini, tapi Presiden selaku penanggung jawab ya pemerintahan diharapkan bisa ikut mendorong sehingga kemudian isu ini kemudian tidak hilang begitu saja. Ini kan emas batangan ini pernah transit di Singapura dan termasuk yang dikenakan bea masuk. Itu artinya di dunia internasional itu dikenakan bea masuk ke negara manapun. Nah, di Indonesia dikatakan itu dianggap emas mentah. Nah, ini kan sebenarnya tinggal di peraturannya aja. Kemudian ketika peristiwa tahun 2016-2017 itu kemudian pemerintah kalah, ya berubah, aturannya dirubah bahwa emas batangan yang sudah dibentuk itu termasuk diolah, sehingga apapun harus kena biaya masuk. Diperjelas saja peraturannya. Okay. Jadi sehingga bisa tahun 2022 yang diteriakkan oleh Arteria Dahlan, tapi sayangnya sampai sekarang dia tidak mengawal itu gitu. Ya sampai sekarang belum dirubah gitu. Tapi kan kita malu. Sebenarnya di Singapura aja kena biaya masuk, ini tidak biaya masuk. Pertama itu. Kedua, alasannya kemudian emas batangan ini mau diolah lagi jadi perhiasan lah, atau paling gampang jadi logam mulia 100 gram, 50 gram, 25 gram, kira-kira jadi kecil-kecil sehingga ditempel dan dikemas dalam istilahnya yang terbiasa di pasaran itu kan yang ada lambang antamnya gitu. Dan sebagian importir yang 2022 itu memang antam, tapi ada yang lain. Nah, pertanyaannya kenapa itu dikejar pajak? Kan mestinya kalau ini misalnya impornya ini sampai 100 triliun, kalau kena PPN 10 triliun, 10%, gitu kan? Berarti kan ada pajak 10 triliun. Nah, pajaknya 10 triliun ini nggak ada, gitu loh. Berarti barang tadi diolah atau tidak, atau disimpan oleh orang kaya-kaya, tidak pernah diolah lagi. Gitu. Kalau disimpan oleh orang kaya-kaya, tidak diolah lagi, berarti kan sebenarnya tinggal nagih lagi kepada importernya. Kalau kamu tidak bisa membuktikan ini diolah lagi dan mendapatkan PPN 10%, maka kemudian ditagihkanlah bea masuk tadi 5%. Di Jakarta, tahun 2016 silam pemerintah pernah kecolongan ekspor emas batangan senilai 189 triliun rupiah di bea cukai Bandara Soekarno-Hatta. Dalam perizinannya, kegiatan ekspor tersebut berupa emas, perhiasan, namun komoditas yang dikirim melalui kargo ini berupa emas batangan. Kasus yang ditangani Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan ini diserahkan ke meja hijau dan telah diadili. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kepada pelaku perseorangan dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Sementara itu terhadap korporasi dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan denda sebesar 500 juta rupiah. Pasca kejadian tersebut, Ditjen Bea Cukai melakukan pengetahuan dan pengawasan impor emas melalui jalur merah. Semuanya sekarang mayoritas masuk jalur merah, artinya dilakukan pemeriksaan secara fisik dan dilihat untuk memastikan bahwa barangnya sama dengan dokumen pemberitahuan, kata Sri Mulyani di Komisi 3 DPR RI, Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Lebih lanjut, ia menjelaskan kasus ekspor emas ini masuk dalam transaksi janggal Kementerian Keuangan yang dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan PPATK
nilainya 189 triliun rupiah dari total transaksi janggal 349 triliun rupiah. Kasus menonjol ini menjalani persidangan selama 3 tahun di meja hijau. Namun persidangan yang dimulai pada 2017 ini berbuah pil pahit karena putusan pengadilan di tahun 2019. Bea Cukai dinyatakan kalah. Tak puas dengan putusan tersebut, maka pemerintah melakukan kasasi dan dimenangkan Mahkamah Agung. Atas putusan tersebut, terlapor mengajukan peninjauan kembali atau PK atas putusan Mahkamah Agung. Hasil PK menyatakan Bea Cukai kalah dari terlapor. Sri Mulyani mengatakan penyampaian surat SR 205 yang berisi transaksi 189 triliun rupiah dilakukan PPATK kepada Bea Cukai pada Mei 2020 atas beberapa wajib pajak badan dan orang pribadi. SR 205 merupakan kelanjutan dari kesepakatan yang telah dibangun pada high level meeting Kemenku, PPATK, dan Kementerian Keuangan, DJBC dan DJP, khususnya menyikapi putusan PK sebelumnya pada 2019. Berdasarkan paparan Bea Cukai ke PPATK pada 7 Agustus 2020, disimpulkan perlu adanya pendalaman bersama untuk membuktikan indikasi pelanggaran di bidang kepabeanan. Untuk itu dilakukan pendalaman dari aspek perpajakan bersama Direktorat Jenderal Pajak DJP.